Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Yahya dari kelas TIA dan sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan sebisa mungkin untuk menjawab 4 pertanyaan dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer bab set instruksi dan pengalamatan dengan menggunakan PPT. Dan sekarang saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan konsep set instruksi. Apakah itu set instruksi? Dalam bahasa Inggris yaitu instruction set architecture, yang merupakan sebuah bentuk instruksi yang didukung oleh sebuah mikroprosesor. Dan jenisnya itu dibagi menjadi 3, yaitu arithmetic and logic operation, yang kedua data transfer, dan yang terakhir adalah branching and jumping. Yang arithmetic and logic operation yang melakukan sebuah operasi perhitungan dan juga operasi logika. Yang kedua itu data transfer yang melakukan pemindahan sebuah data dari sebuah instruksi dari memori ke register di mikroprosesor dan sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu instruksi branching and jumping. Yang branching itu melakukan pemataan alur instruksi secara sekuensial, dan yang jumping itu melompat ke instruksi lainnya ke lokasi lainnya. Dan selanjutnya kita akan ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan konsep dari addressing mode. Apakah itu? Addressing mode merupakan sebuah cara bagaimana sebuah operan dari sebuah instruksi itu dijalankan. Dan jenis-jenisnya itu dibagi menjadi 10. Saya akan menjelaskan satu persatu. Implied mode merupakan sebuah mode pengamatan di mana sebuah operan akan diarahkan ke sebuah instruksi secara implisit. Yang kedua yaitu immediate, merupakan sebuah bentuk simpel dari pengamatan di mana bentuk ini digunakan untuk memasukkan konstanta atau juga digunakan untuk memasukkan nilai dari variabel awal. Yang ketiga yaitu register direct atau register mode, merupakan bentuk pengamatan yang sama seperti direct addressing, yang membedakannya itu isi alamatnya lebih ke sebuah register CPU atau mikroprosesor daripada ke memori utama. Yang keempat itu register indirect, yang merupakan di mana register berisikan sebuah alamat tertentu dan alamat tersebut akan direferensikan menjadi operan. Dan register indirect itu juga bisa digunakan sebagai alamat efektif. Dan yang lanjutnya ini yaitu auto increment / decrement, di mana sebuah pengamatan ini, sebuah nilai itu register di dalam register itu nilainya dinaikkan ke 1 setelah eksekusi instruksi, dan untuk decrement di mana nilai dari register diturunkan 1 sebelum eksekusi instruksi. Yang selanjutnya yaitu direct mode, adalah bentuk simpel dari pengamatan langsung, di mana instruksi fill alamat berisikan sebuah alamat efektif yang diarahkan ke operan sendiri. Selanjutnya yaitu indirect mode, merupakan sebuah bentuk di mana instruksi fill alamat berisikan alamat efektif sama seperti direct addressing, tetapi bagian dari alamat akan diarahkan ke alamat lainnya dan alamat lain tersebut akan mengarah ke operan. Selanjutnya yaitu relative address, yang merupakan di mana program counter atau PC akan ditambahkan ke nilai fill alamat dari instruksi yang akan mendapatkan alamat efektif. Yang ke-9 yaitu indexed address, merupakan bentuk di mana dibandingkan ada PC atau program counter, nilai dari instruksi index register akan ditambahkan ke field alamat dan mendapatkan alamat efektif. Dan yang terakhir yaitu base address,
yang merupakan bentuk pengalamatan di mana nilai base register akan ditambahkan ke field alamat dan mendapatkan alamat efektif dan akan diarahkan ke operan. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan format instruksi. Apakah itu format instruksi? Format instruksi itu merupakan sebuah layout dari sebuah bits di dalam instruksi dan di dalamnya harus terdapat sebuah opcode atau instruksi dan 0 atau lebih dari 0 operands atau operation data di dalam satu atau lebih pengalamatan. Dan berdasarkan jenisnya ada 5. Tetapi di sini di soal hanya perlu 3. 1, 2, dan 3. Saya akan menjelaskan satu persatu. Dalam satu format instruksi, salah satu dari operan ALU selalu ada di akumulator dan akumulator tersebut digunakan untuk sebagai tujuan dan operan ALU lainnya berada di tempat register atau memori. Terus yang kedua, dua format instruction, yaitu dua alamat bisa diarahkan ke instruksi tertentu dan tidak seperti format sebelumnya, hasil dari instruksi bisa dimasukkan ke tempat lain selain di akumulator, tetapi masih memerlukan bit yang lebih banyak untuk merepresentasikan, dan ALU operan pertama selalu tetap di register, tetapi register yang sama dapat difungsikan sebagai destinasi alamat dan ALU operan kedua bisa di register atau di memori. Nah, yang terakhir yaitu 3 format instruction, yaitu 3 alamat bisa diarahkan ke instruksi tertentu dan ukuran dalam suatu instruksi memiliki ukuran yang lebih kecil. Tetapi bits per instruksi tetap meningkat dan 2 operan ALU hanya melakukan di suatu register dan operan ALU lainnya bisa di tempat lain dan diperlukan sebuah register yang terpisah untuk menyimpan sebuah hasil karena jumlah register semakin banyak. Dan sedikit tambahan yaitu menjawab sebuah perhitungan dengan bahasa assembly. Dan jika kita melihat dari langkah-langkahnya dari setiap format instruksi, jika format instruksi lebih tinggi, maka banyak instruksinya itu lebih sedikit, seperti 3 address cuma 5 langkah, dan panjang dari instruksi tersebut lebih besar. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu pertanyaannya adalah jelaskan berapa isi register Y berikut. Jadi maksud dari pertanyaan ini itu apa maksud dari isi dari register dalam bahasa assembly. Jadi ada 7 sub pertanyaan yaitu register atau memory address berisi angka 43, terus load C, add 3, sub 10, MPY C plus 5, div tanda pagar 9, dan store Y. Jadi semua singkatan di depan ini keseluruhannya itu bahasa Inggris semua. Jadi lebih mudah saja buat cari referensi dari kamus. Jadi yang pertama itu register atau memory address berisi angka 43. Maksudnya itu register ini memiliki sebuah angka yang diproses, yaitu angka 43. Lalu load C. Jadi yang dimaksud itu register ini memiliki sebuah variabel yang memuat variabel C. Selanjutnya yaitu add 3 atau addition, pertambahan. Jadi register ini itu memiliki sebuah data yang digunakan untuk operasi penambahan variabel angka 3. Lalu yang keempat ini sub 10, substitution atau pengurangan. Jadi
Register ini memiliki sebuah data yang digunakan untuk operasi pengurangan sebuah variabel dengan angka 10. Lalu MPYC plus 5. Jadi MPY atau multiply perkalian. Jadi maksudnya itu register ini memiliki sebuah data yang digunakan untuk operasi perkalian dengan variabel C lalu ditambah dengan angka 5. Selanjutnya yaitu div tanda pagar 9, division atau pembagian. Jadi maksudnya itu register ini itu memiliki sebuah data yang digunakan untuk operasi pembagian sebuah variabel dengan angka 9. Lalu yang terakhir adalah store Y. Jadi store atau menyimpan. Jadi maksudnya itu register ini memiliki sebuah data yang digunakan untuk menyimpan suatu variabel Y. Dan di sini saya sudah selesai menjelaskan. Kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf karena namanya juga lagi masih belajar. Dan untuk referensinya nanti saya cantum di deskripsi di bawah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.